Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian metode Taguchi berdasarkan jurnal optimasi parameter proses pada 3D printing FDM terhadap akurasi dimensi filamen plywood grade menggunakan software Minitab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham Ali Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Baiklah, di sini saya dari kelas 3 TMMA dengan nama Rosalina dan NPM 1042022. Di sini referensi artikel yang saya ambil itu nama penelitinya ada 3 orang. Yang pertama Malinda Kristiliana STRT, kemudian Christian Syah SSTMM, dan Yudi Oktriadi STRMM. Nah, judul dari artikel ini yaitu optimasi parameter proses pada 3D printing FDM terhadap akurasi dimensi filamen plywood grade. Kemudian parameter yang diuji di artikel ini yaitu nozzle temperatur, layer thickness, print speed, infill rate, dan temperatur base plate. Kemudian responnya adalah akurasi dimensi dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai parameter proses optimal untuk tinggi spesimen yaitu nozzle temperatur 185 derajat Celcius, layer thickness dengan 0,20 mm, print speed 40 mm per sekon, kemudian infill rate 8%, dan temperatur base plate. Baik, saya lanjutkan. Kemudian parameter proses yang sudah saya sebutkan tadi berjumlah 5, kemudian dengan 3 level. Nah, level yang pertama nozzle temperatur, yang pertama itu 185, kemudian yang kedua 195, dan yang ketiga 205. Untuk layer thickness atau ketebalan layer, kemudian yang pertama 0,15, kemudian yang kedua 0,20, dan yang ketiga 0,25. Kemudian ada print speed atau kecepatan pengeprintan yaitu yang pertama 35, kemudian yang kedua 40, dan yang ketiga 45. Ini satuannya berdasarkan yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya itu ada temperatur base plate. Yang pertama itu 40, kemudian yang kedua 45, dan yang ketiga yaitu 50. Baiklah. Selanjutnya yaitu tahapan dari metode Taguchi. Nah, tahapan metode Taguchi ini yang pertama membuat Taguchi design. Kemudian yang kedua adalah analisa Taguchi data awal spesimen. Yang ketiga analisa regresi data awal spesimen. Yang keempat analisa regresi replikasi satu spesimen versus 5 parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kelima yaitu analisa regresi replikasi 2 spesimen versus 5 parameter. Ini adalah hasil pengujian yang sudah diambil dari data artikel tadi. Bisa dilihat sendiri, ada nozzle temperatur, kemudian layer thickness, ada print speed, ada infill rate, temperatur base plate, ada data awal spesimen, kemudian replikasi satu spesimen dan replikasi 2 spesimen. Jadi bisa dilihat sendiri di sini sudah tercentang, yang artinya sudah memenuhi dari pengujian ini. Nah, ini adalah hasil pengujian dari Taguchi Design dengan faktornya 5, kemudian range-nya 27 atau Taguchi L27 ya. Kemudian selanjutnya itu analisa Taguchi data awal spesimen. Nah, ini adalah response table for signal to noise ratios. Itu adalah data awal spesimen yang kita ambil tadi. Bisa dilihat sendiri ada kita juga menggunakan larger is better di Minitab-nya ya. Di level pertama nozzle temperatur yaitu sebesar 32,03, layer thickness-nya 32,02, print speed 32,02, infill rate 32,02, dan temperatur base plate-nya 32,03. Untuk level kedua, nozzle temperaturnya 32,02, layer thickness-nya 32,03, print speed-nya 32,03, infill rate-nya 32,02, dan temperatur base plate-nya 32,03.
Begitu juga untuk level 3 ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian untuk deltanya, untuk nozzle temperatur itu 0,01, untuk delta dari layer thickness 0,02, kemudian print speednya dengan delta 0,01 dan infrarednya 0,01 dan temperatur base plate-nya 0,01 dengan ranking yang telah diakumulasi ya. Kemudian response table for means atau rata-rata. Kemudian ini nozzle temperatur di level pertama itu rata-ratanya sebesar 39,94, layer thickness rata-ratanya 39,91, print speed 39,92, infrared 39,93 dan temperatur base plate-nya 39,94. Jadi teman-teman menggunakan Minitab ini sangat mudah ya. Semua data yang telah kita masukkan itu bisa dengan otomatis memberikan hasil dari analisa Taguchi-nya. Mungkin untuk penjelasan mengenai menggunakan aplikasinya saya akan jelaskan setelah pembahasan hasil pengujian ini ya. Selanjutnya ada hasil pengujian dari sebelumnya juga. Ini adalah grafiknya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri di grafik-grafik ini berdasarkan dari faktor-faktor yang telah di data sebelumnya. Ada mean of means, ada mean of SN ratios. Bisa melihat sendiri. Ini dengan signal to noise-nya larger is better. Baiklah, ini adalah hasil pengujian dari analisa regresi data awal spesimen. Bisa teman-teman lihat sendiri dari koefisien untuk t-value, p-value, semuanya langsung ada di sini nilai-nilainya. Untuk Pareto chart-nya juga sudah langsung muncul ya dengan alpha 0,05. Bisa teman-teman lihat sendiri. Sangat mudah sekali menggunakan aplikasi Minitab ini. Baiklah, sebelum mengakhirinya saya akan membuka aplikasi Minitab. Nah, bagaimana cara membuat analisa Taguchi dari Minitab ini? Nah, untuk membuat Taguchi design ya, pertama-tama kita awalnya ini misalnya kosong ya, kosong. Nah, kita ambil worksheet baru saja biar lebih mudah. Nah, selanjutnya kita klik start, kemudian pilih DOE, pilih Taguchi dan create Taguchi design. Nah, berhubung tadi kita lihat jurnalnya ya, ini adalah jurnalnya. Nah, oke. Jadi berhubung di jurnalnya ini ada 3 level dan 5 parameter, jadi kita pilih 3 level design dengan number of factors-nya itu 5 atau parameternya ya. Kemudian kita klik display available design, kita pilih 25, pilih OK, lalu klik design, kita pilih. Jadi sudah bisa terlihat ya, untuk range-nya L27 dengan 3 level dan 5 parameter atau 5 faktor. Oke. Selanjutnya kita klik factors. Nah, ini kita masukkan data dari parameter tadi ya. Nah, misalnya nozzle temperatur, kita masukkan angka-angka level values-nya ya. Kita isi nozzle temperatur ada 185, 195 dan 205. Kita masukkan di sini di level values. Begitu juga dengan yang lainnya. Seperti layer thickness ya. Ada masukinnya cukup mudah, tinggal diklik lalu kita masukkan 185 misalnya, kemudian di spasi 195 dan 205. Begitu juga dengan faktor-faktor yang di bawahnya. Ini juga bisa kita ganti nama, nozzle temperatur. Seperti itu tadi cara membuatnya. Kemudian nanti jika sudah dimasukkan akan muncul data seperti ini.
bisa melihat sendiri. Nanti akan muncul beberapa ini dari C1 sampai C5 ini ya, yang akan muncul. Yang pertama itu nozzle temperatur, kemudian layar thickness-nya, print speed, infrared, dan temperatur base plate. Itu yang akan muncul jika kita sudah memasukkannya tadi ya. Selanjutnya itu ada data awal spesimen, replikasi satu spesimen dan replikasi dua spesimen ini. Ini datanya saya ambil di jurnal atau di artikel ini. Nah, ini data yang saya ambil, data hasil pengujiannya. Nah, saat saya masukkan itu dia langsung centang, yang artinya dari ini berpengaruh dan benar ya untuk angka-angkanya. Nah, untuk jika di sini tandanya silang itu berarti mungkin ada kesalahan ya, teman-teman. Nah, baiklah, untuk lanjut di sini ada hasil dari ini regression analysis yang tadi saya sudah jelaskan. Baiklah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan analisis selanjutnya untuk data ini ya. Jika sudah kita masukkan semuanya, selanjutnya kita lakukan data regresinya. Kita pilih regression, kemudian pilih regression lagi, dan fit regression model. Langsung kita klik. Nah, ini kita pilih dari C1 sampai C5. Kemudian untuk model option, coding stepwise, scripts, result, dan storage-nya semuanya kita okekan saja. Kita okekan, lalu nanti akan dapat hasil beberapa hasil ini 1, 2, 3, 4, dan 5 langsung semuanya dari Taguchi analysis, kemudian regression analysis, kemudian regression analysis data awal spesimen versus 5 parameter, kemudian regression analysis replikasi satu spesimen versus 5 parameternya, kemudian regression analysis replikasi 2 spesimen versus 5 parameternya. Jadi langsung dapat hasilnya ya, teman-teman. Baiklah, di sini bisa kita lihat untuk hasil akhir dari p-value-nya, yaitu untuk nozzle temperatur 0,103, layer thickness 0,305, print speed 0,523, infrared 0,976, dan temperatur base plate 0,009, dan regression-nya dengan p-value 0,198. Baiklah, di sini mungkin teman-teman untuk membuktikan dari hasil yang didapatkan aplikasi kita gunakan ini, yaitu Minitab, bisa membuktikan dengan menghitung manual. Cuman aplikasi ini luar biasa sekali, bisa membantu kita untuk menghitung analisa dari Taguchi. Banyak analisa yang bisa dilakukan, ada ANOVA dan lain sebagainya ya dari aplikasi Minitab ini. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kalian para penonton dan bagi saya sendiri. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan saya dan kita semua. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.